Awal mula kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat Juliari Batubara hingga divonis 12 tahun penjara. Menurut KPK, kasus ini dimulai dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos atau Kementerian Sosial pada tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial pada saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Lalu untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi adalah sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi. Lalu dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvian selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadinya sehari-hari. Kemudian pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2020 sekitar 8,8 miliar rupiah, sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluannya sehari-hari. Lalu atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, Juliari dituntut 11 tahun penjara dan denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari juga dituntut membayar uang pengganti 14 miliar serta hak politik untuk dipilih dicabut selama 4 tahun. ICW melihat adanya keganjilan atas keputusan JPU dari KPK yang hanya menuntut mantan Mensos tersebut 11 tahun penjara. Padahal dari jeratan pasal 12 huruf B sesuai dakwaan pertama cantumkan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda 1 miliar. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tuntutan untuk terdakwa korupsi bansos COVID-19 hanya 11 tahun. Saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi bansos, ujar mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Sehingga melihat tuntutan 11 tahun hukuman sebagaimana pasal 12 huruf B JO pasal 18 atau pasal 11 JO pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP tidaklah maksimal. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana COVID-19 terancam hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi para pelaku korupsi bansos. Pada 6 Desember 2020,
KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bansos COVID-19. Juliari menerima uang sebesar 32,2 miliar rupiah dari korupsi bansos. Suap diterima bersama dengan dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Jumlah 14,5 miliar rupiah adalah uang yang diterima Juliari untuk kepentingan pribadinya. Sumber uang tersebut berasal dari pengusaha Haripan Sidabuke sebesar 1,28 miliar rupiah dan Ardian Iskandar sebesar 1,9 miliar rupiah, sedangkan sebanyak 29,2 miliar rupiah berasal dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bansos COVID-19. Pada tanggal 23 Agustus 2021, Mensos Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Menurut Ketua KPK, Firly Bahuri, korupsi juga merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia atau HAM, karena korupsi membuat tujuan pembangunan negara gagal mencapai tujuannya serta menyengsarakan rakyat. Contohnya dalam kasus ini korupsi dana bansos merupakan pelanggaran HAM yang berat karena telah mengambil uang yang bukan haknya, sehingga orang yang seharusnya memiliki hak untuk uang tersebut tidak mendapatkan haknya. Apalagi dana bansos ini ditujukan untuk orang-orang yang terdampak akibat pandemi COVID-19 karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain.